Siapa itu Batsi TikTok? Seperti yang diketahui banyak pegiat sosial media, Batsi Mokes ini memang saat ini sedang viral di TikTok. Dalam akun TikToknya, Batsi membahas isu rasisme yang katanya sering dilakukan orang Indonesia terhadap etnis Tionghoa. Bahkan Batsi pun kedapatan membuat lelucon memakai mukena. ID TikToknya adalah @batsismokes, tapi akunnya kini hilang karena terlalu banyak orang yang merepot. Namun menurut kabar yang beredar akun TikToknya dia hapus karena terlalu banyak orang yang membulinya. Kenapa Batsi viral? Awalnya dia menstik sebuah video dari akun @ngap yang mengikuti tren sok-sokan yang juga sempat viral di TikTok. Dalam video yang dikomentari Batsi tersebut seorang laki-laki menyebutkan bahwa ia bisa berbahasa China. Namun, ia malah hanya menyebutkan nama-nama brand berbahasa China seperti Xing Futang dan juga Xie Boba. Dalam video yang diupload, akun TikTok @batsismokes ini mengatakan bahwa masyarakat Indonesia hanya menyukai kulit putih dan makanan dari etnis Tionghoa sana. Batsi kemudian berkata bahwa masyarakat Indonesia ini tidak menghormati bahasa etnis Tionghoa. Batsi menganggap masyarakat Indonesia sudah melakukan rasisme yang disajikan dalam bentuk jokes atau candaan. Dan ini adalah video awal mula Batsi menstik video dari akun Tapi @ngap. nggak bisa bahasa Cina. Xing Futang. Tahu nggak apa yang lucu? Tahu nggak apa yang bikin gue marah? Lu suka kulit putih gue. Lu suka makanan gue. Lu suka angpau gue. Tapi abis itu lu hina-hina bahasa gue. Lu hina-hina bahasa gue yang bagian dari budaya gue. Terus buat minta maaf, lu cuman ngomong, maaf ya, gue gak ngerti artinya. Gue cuma ikut-ikutan tren. Abis itu lu gak take down videonya, gara-gara views sama likes-nya banyak. Yang gue lihat sih lu udah bukan anak kecil. Lu jelas-jelas orang gede. Benerin sikap lu lah. Paling dikit, minta maaf dengan benar. Setelah video ini viral banyak komentar yang akhirnya dibalas menggunakan video oleh Batsi. Kalau kalian tahu trennya tuh kayak gini. Contoh ya, mau ke Korea tapi nggak bisa bahasa Korea. Terus dia menggunakan dan membicarakan bahasa Korea dengan baik dan benar. Kalau cowok ini, dia bilang mau ke Cina tapi nggak bisa bahasa Cina. Terus dia ngomong brand-brand asal-asalan. Contoh Hokben, yang bahkan bukan brand Cina. Ini adalah rasisme yang dibuat dalam form jokes, bercandaan. Ini adalah salah satu hal yang membuat rasisme sangat dinormalisasikan di dalam Indonesia. Ini adalah alasan kenapa rasisme kadang tidak dianggap sama sekali dalam Indonesia. Gue sebagai Cina sendiri sering sekali mendapatkan rasisme dari gue kecil di dalam Indonesia. Dan jujur kalau kalian dalam comment section itu bilang, lu baperan banget sih, lu sensitif banget sih, gak apa-apa. Tapi tolong jangan hate komunitas gue dengan kata-kata seperti, Cina mah emang gini. Gue juga punya tetangga Cina, dan gue gak pernah ngajak main karena gue gak suka. Cina mah emang gak usah diajak lagi lah kalau ada tren-tren kayak gini. Lu boleh hate ke gue, tapi jangan hate komunitas gue. Karena komunitas gue punya hak untuk ngerasa seperti ini. Kita Terus dan terus dibalas bahkan semakin membahas rasisme. lucu banget loh, rasismenya lucu banget loh. Gue seneng banget gue. Seneng banget loh yang rasis. Lo bilang Indonesia tempat untuk banyak budaya, tapi lo gak bisa terima gue karena gue Cina. Kan aneh. Rasismenya di mana? Di sini kan? Bener kan gue? Di video ini bahkan dia bilang Indonesia edan. Oke, gue kasih konteks ya ke kata-kata gue yang ini. Gue tahu bener, dan semua orang tahu kalau di Indonesia mereka sangat mengglorifikasi kulit putih. Sampai-sampai ada tren yang sengaja bikin lo hitam biar lo jadi putih, berbinar. Gue mah ngomong gini karena benar. Banyak banget orang yang suka rasis ke gue karena mata gue sipit, tapi abis itu bilang, tapi kulit lo emang cantik sih, putih banget. Ini sering banget, dan gue ngerasain sendiri. Banyak orang yang ngerasain. Jadi konteksnya itu ya. Bukannya gue bilang kalau gue cakep karena gue putih. Bukannya gue bilang karena gue lebih suka diri gue atau orang lain lebih suka diri gue karena gue putih. Tapi emang faktanya kulit putih diglorifikasikan di Indonesia. Saking gue cuman dibilang cantik cuman di bagian kulit gue doang. Gue pas kecil gak suka sama kulit gue pengen hitam. Sekarang baru gue bisa ngerasain self-love dan bisa sayang sama kulit gue sendiri. Karena emang seedan itu Indonesia. Percaya atau enggak? Gue berbicara seperti ini sebagai orang keturunan Chinese yang berdarah Indonesia dan juga Chinese. I love Indonesia, but the people, they don't love me as a Chinese person. Bahkan dia membahas Indonesia vs Cina tahun 1998. Lu gak bisa panggil komunitas gue sensitif. Lu gak bisa gitu coy. Nggak pas ada kerusuhan Mei 1998, yang bahkan banyak banget orang yang nggak tahu. Nggak pas negara ini belum pernah minta maaf atas kejadian Mei 1998. Pas orang Chinese dibunuh, diperkosa, dicuri, dibakar rumahnya, orang-orangnya disiksa. Nggak pas anak-anak Chinese di daerah-daerah pelosok dibully mati-matian. Lu nggak bisa gitu sama komunitas gua. Kita punya hak buat ngerasain gini. Saat rasisme yang ditujukan kepada kita dijadiin bercandaan,
itu menormalisasikan segala hal yang sudah terjadi. Gue bukan lebay, tapi emang bercandaan inilah yang menjadikan semua hal normal. Bukalah mata kalian. Nggak semua hal adil di sini. Saat ketidakadilan ada pas di depan mata kalian. Masa kalian masih mau nutup mata? Coba lu buka Google, lu baca kerusuhan Mei 1998. Pernah nggak negara ini minta maaf atas hal itu? Dan dia membuat parodi menggunakan mukena untuk sholat jenazah. Lalu videonya di-stick dan dibalas oleh TikToker lainnya. Ini adalah rasisme yang Nih ya, gue jelasin biar lu jelas. Lu bilang kalau misalkan orang yang salah sebut nama brand itu adalah orang yang rasisme, yang dikemas dalam bercandaan. Karena masih banyak orang yang salah nyebut nama brand, tapi itu menurut gua, itu bukan sebuah rasisme dari sebuah golongan, ras, suku, dan agama manapun. Dan dia bahas soal kerusuhan 98 lah, apa dan segala macem. Dimana itu nggak nyambung sama sekali sama orang yang salah nyebut Simfutang, Shiboba, dan lain-lain. Nah, terus dia ada bilang kayak gini nih. Lu bilang, kalau lu mau hate gua, jangan hate komunitas gua. Nah, sekarang gua balik bilang ke lu, kalau lu benci sama orang yang dulu rasis ke lu nggak bisa merepresentasikan seluruh masyarakat Indonesia rasis ke Cina. Karena nggak semua masyarakat Indonesia kayak gitu. Dan menurut gua kayaknya lu tuh masih belum selesai sama masa lalu lu. Setiap video lu selalu bawa masa lalu lu yang dirasisin oleh orang Indonesia. Dan lu bilang emang dari dulu masyarakat Indonesia kayak gitu. Damai dulu dengan diri sendiri. Lo bilang Indonesia tempat untuk banyak budaya, tapi lo nggak bisa terima gue karena gue Cina. Kan aneh. Rasismenya di mana? Di sini. Udahlah, ini drama, aku nggak mau banyak ngomong. Jadi kita langsung tanya aja ke orang Cinanya asli. Kalian tahu kan, waktu kalian kecil, kalian suka nonton Boboho, kita tanya langsung. Sorry kap, nih kapun kap manghal malah drama nih kap. Anh nha. Malah apa nalap? Ấy băng băng vạ. Maunya pap, kalian lap? Đã được. Kalian lamang lala apa? Đã. Ini lama lap. Đây yes. Hơn được. Nhìn. Malah malah lap. Đi bằng. Malah halap malah. Nó itu. Malah. Tuh guys, dia aja masih kecil udah open minded. Oke, thank you. Kulit gue, makanan gue diglorifikasi. Anda lupa makanan paling terkenal kita apa? Babi panggang. Gak mungkin diglorifikasi. Segitu banyak mayoritas gimana sih? Orang yang nggak pas. Negara ini belum pernah minta maaf atas kejadian Mei 1998. Hey guys, gue Cheryl dan gue emang keturunan Chinese. Di video kali ini izinkan gue untuk nge-stitch video sebelah, bukan untuk mencampuri urusan beliau yang tentang penghinaan bahasa, budaya, tapi untuk menambahkan informasi saja. Di video sebelah gue nggak nangkep sih, kayak beliau tuh bilang bahwa negara itu udah minta maaf atau belum, gue nggak ngerti. Tapi di video kali ini gue cuma mau ngasih tahu bahwa bentuk permintaan maafan negara terhadap kerusuhan Mei 1998 itu dalam bentuk tindakan, bukan dalam bentuk perkataan. Tindakan tersebut saat presiden keempat kita yaitu Bapak Gus Dur menjabat. Beliaulah yang telah menghapus Impres nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat China. Beliau juga yang telah membebaskan kita para komunitas Chinese untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Karena beliau bilang bahwa Chinese is a part of Indonesia. Jadi kita para komunitas Chinese juga harus diperlakukan adil dan sama. Jadi gue mau kasih tahu bahwa bentuk permintaan maafan negara itu dalam bentuk tindakan, bukan dalam bentuk perkataan. Sekian dan terima kasih. Bestie vibes only, bestie vibes only. Tahu nggak apa yang lucu? Tahu nggak apa yang bikin gue mau ngakak? Lo nge-stitch video orang yang ngejokes dan lo bilang itu ngehina padahal nggak ada unsur ngehinanya sama sekali, menurut gue. Dan tanpa sadar, lo juga pernah buat video yang gak jauh beda sama kayak gitu, tentang agama. Dan kayaknya video lo bentar lagi bakal lo take down karena keciduk. Tapi ya kalau lo gak ada malu ya gak bakal lo take down. Yang gue lihat sih lo udah bukan anak kecil, lo jelas-jelas sudah gede. Benerin sikap lo lah. Ya paling dikit sih lo sadar diri dulu sebelum komentarin orang lain. Sekian penjelasan siapa Batsi Smokes, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk video-video terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.